My Rival is My Love. Episode 55. Anggi, gimana ujiannya? Apakah susah? Tanya Widya sambil menyodorkan sepiring nasi goreng kepadanya. Lumayan sih, Ma. Tapi insya Allah Anggi bisa ngerjainnya. Widya yang mendengarnya tersenyum. Semangat ya sayang. Iya, Ma. Tak lama berselang Kenzi datang ke meja makan. Setelah duduk, ia menyempatkan waktu untuk menasehati Anggi. Oneng, hari ini ujian nasional terakhir. Pastikan jangan nyontek. Iya Ken, gue gak mungkin nyontek lagi. Kan semalam lo udah ajarin gue. Tiba-tiba saja Kenzi berdeham. Uhuk-uhuk. Sontak semua orang yang tengah sarapan cemas dan langsung mengerumuni Kenzi. Muncul beberapa pertanyaan dari semuanya. Mereka semua sangat mencemaskan kondisinya. Kenzi, kamu gak apa-apa kan? Kakak sakit. Saking khawatirnya, Anggi sampai mengambilkan obat untuk Kenzi. Ken, minumlah biar badan lo enakan. Suruh Anggi yang kini menyodorkan obat beserta segelas air putih. Gue gak apa-apa Oneng, gue kam. Sudahlah minum saja, potong Widya yang langsung menjejalkan obat itu ke mulut putranya. Sontak Kenzi melotot kaget dan spontan menelan obat tersebut. Anggi berinisiatif memberikan air putih untuk Kenzi minum. Kalian ini kenapa? Sudah kubilang. Aku gak apa-apa. Kenzi mencoba menjelaskan tentang kondisinya. Ia akui memang sedang flu gara-gara kurang tidur. Tapi flu-nya itu tak parah dan tak akan mengganggu aktivitasnya. Dan selang beberapa detik, Kenzi teringat. Oneng, obat apa yang lo berikan ke gue? Obat flu yang biasa Ken? Jawab Anggi menjelaskan. Mana coba lihat. Anggi segera mengambil obatnya dan memberikan ke Kenzi. Ini Ken. Kenzi yang menerima langsung membaca indikator dalam kemasan obat itu. Dianjurkan untuk tidak mengemudi. Obat ini menyebabkan ngantuk. Begitu tahu efek samping obatnya, Kenzi langsung melotot ke Anggi. Oneng, lo mau bikin gue tidur saat ujian? Anggi yang tak percaya lantas mengambil obatnya untuk memastikan apakah memang benar menyebabkan ngantuk. Dan ternyata memang benar. Anggi merasa bersalah. Maaf Ken, agar efek samping obatnya tak bekerja. Anggi lantas memukul tengkuk Kenzi dan menyuruhnya untuk memuntahkannya. Ayo Ken, muntahin obatnya. Berkali-kali Anggi memukul. Pikirnya saat Kenzi memuntahkan obat itu, maka Kenzi takkan ngantuk saat ujian berlangsung. Anggi, hentikan! Teriak Kenzi yang membuat Anggi berhenti. Percuma. Gak ada gunanya lo nyuruh gue muntahin. Ucap Kenzi kesal. Maaf ya Ken, terus gimana dong? Tanya Anggi. Ia masih merasa bersalah akan hal ini. Udahlah, gak usah lo pikirin. Ayo berangkat. Sepanjang perjalanan, Anggi tak henti-hentinya meminta maaf ke Kenzi. Bahkan saat sampai di sekolah. Ken, maaf ya, gue benar-benar gak bermaksud nyuruh lo minum obat itu. Udah 5 kali ini lo bilang begitu. Berhentilah meminta maaf, suruh Kenzi. Ia sudah muak mendengarkannya. Ya gue akan berhenti, tapi maafin gue ya. Tiba-tiba Kenzi yang berjalan di depan Anggi berhenti dan berbalik. Iya gue udah maafin, puas kan? Beneran? Iya. Setelah mengatakan itu, Kenzi kembali melanjutkan jalannya. Sampailah mereka di depan pintu kelas 12 IPA kelima. Sebelum pergi, Kenzi berpesan kepada Anggi. Lo gak usah terlalu mikirin gue. Ini ujian terakhir. Fokus dan selesaikan ujiannya. Ngerti? Anggi mengangguk mengerti. Meski Kenzi berkata demikian, Anggi tetap mencemaskan Kenzi. Bagaimana jika obat yang ia minum mulai bereaksi saat ujian berlangsung? Benar saja. Kenzi memang sudah merasa ada yang tak beres dengannya. Ia yang baru saja mengerjakan beberapa soal mendadak ngantuk. Tak hanya itu saja, ia juga mulai tak fokus. Lama-kelamaan pandangannya mulai kabur. Hingga tak berselang lama kemudian ia menyenderkan kepalanya ke meja hingga tanpa sadar tertidur. Beberapa lama kemudian, salah seorang teman Kenzi yang duduk di depan menegur untuk membangunkannya. Woi, Kenzi, bangun! Kenzi akhirnya bangun dan segera memeriksa arlojinya. Siap. Kurang 15 menit lagi, gumamnya. Kenzi buru-buru kembali melihat soal yang masih berada di meja untuk segera diselesaikan. Dilihat dari soal dan sisa waktu yang tersisa, sepertinya tak akan cukup jika ia mesti membaca satu persatu. Dengan terpaksa Kenzi menjawab soal itu dengan asal-asalan. Ia hanya mengira-ngira semoga jawaban yang ia kerjakan benar. Dan tak lama, waktu ujian pun berakhir. Kenzi meninggalkan soal dan jawaban yang sempat dikerjakan di atas meja. Setelahnya ia keluar dari kelas. Saat keluar, Yoga yang tadi sempat membangunkannya bertanya, Kenzi,
Lo tadi kenapa tidur? Lo lagi gak enak badan ya? Gue gak apa-apa. Cuma pusing aja. Tiba-tiba saja dari arah depan terlihat Anggi yang berlari sambil memanggilnya. Kenzi. Begitu menoleh, gadis itu sudah berada di depannya. Ken, gimana ujiannya? Lo bisa ngerjain kan? Tanya Anggi cemas. Sesaat Kenzi terdiam. Dan tak lama Yoga yang masih berada bersama Kenzi memberitahu hal yang sebenarnya terjadi. Tadi Kenzi ketiduran waktu ujian berlangsung. Sontak Anggi kaget dan menarik baju Kenzi. Benarkah itu Ken? Kenzi yang tak mempermasalahkan hal itu lalu melepaskan tangan Anggi. Udahlah, lo gak usah mikirin itu. Gak bisa gitu Ken, tolak Anggi. Melihat keduanya berdebat, Yoga yang tak ingin ikut campur dalam urusan mereka memutuskan untuk pergi. Kenzi, gue duluan ya. Sepulangnya dari sekolah, Kenzi langsung membaringkan dirinya ke tempat tidur. Sementara Anggi masih mengikutinya. Ken, maafin gue ya, gara-gara gue ujian lo jadi kacau. Anggi merasa bersalah. Ia takut jika kejadian ini mempengaruhi nilai akademik Kenzi. Berkali-kali Anggi meminta maaf, tapi tak ada respon dari Kenzi. Pantesan gak dijawab. Ternyata dia tidur. Pada akhirnya ia belum bisa meminta maaf kepada Kenzi. Kenzi mulai membuka mata setelah tidur siang yang lumayan panjang untuknya. Saat itulah ia pun terkejut. Tak disangka di sebelahnya ada Anggi yang juga tidur di sana. Jadi dia ikutan tidur di sini, gumamnya. Kenzi berniat bangkit, tapi niatannya itu langsung terhenti saat Anggi yang masih tertidur berubah posisi. Kini ia tak bisa bergerak karena terkekang oleh pelukan Anggi. Jika diperhatikan rupanya Anggi itu memang manis dan menggemaskan. Kenzi sampai tak bisa untuk tidak tersenyum melihatnya. Dan tak lama berselang, perlahan Anggi mulai membuka matanya. Anggi kaget saat melihat wajah Kenzi yang tepat berada di depannya. Anggi terhuyung ke belakang hingga jatuh dari kasur. Aduh, duh, lo gak apa-apa? Tanya Kenzi yang kemudian menjulurkan tangannya. Anggi kemudian meraih tangan Kenzi untuk berdiri. Gak apa-apa Ken, lo kenapa tidur di sini? Tanya Kenzi. Gue mau minta maaf ke lo. Itu lagi, udah gue bilang itu bukan salahmu. Tapi gara-gara gue yang ceroboh, lo jadi ketiduran di kelas. Tiba-tiba Kenzi memeluk Anggi. Ia lalu menjelaskan situasi yang sebenarnya. Lo gak usah nyalain diri lo. Sebenarnya tadi pas ujian, gue udah ngisi separuh jawaban yang ada di soal ujian. Itu udah cukup untuk mendapatkan nilai di atas rata-rata. Benar juga. IQ Kenzi kan di atas rata-rata, pasti semua jawaban yang dijawabnya benar semua. Anggi pun tersenyum senang saat mengetahuinya. Kenapa gue bisa lupa ya Ken? Lo itu kan siswa terpintar di sekolah. Seru Anggi senang. Tak sampai di situ saja. Anggi dibuat terdiam dengan perkataan manis Kenzi. Anggi, makasih ya untuk semua yang telah lo lakukan untuk gue. Tak berselang lama, setelah makan malam Anggi pamit kepada Widya dan Jonathan. Anggi, kenapa mau pulang? Nginep aja lagi. Widya coba menahan putri kesayangannya. Setelah cipika-cipiki, Anggi mulai menjelaskan alasannya untuk pulang. Sebenarnya aku mau aja nginep, tapi ayah menelponku. Katanya ada yang penting. Jadi maaf ya Ma. Widya lalu mengerti. Ya sudah, kalau memang begitu, tapi lain kali Anggi harus nginep di sini ya. Anggi mengangguk menyetujuinya. Anggi, gimana tentang ayahmu? Jonathan bertanya. Tentang apa, Pak? Ayahmu itu. Katanya dia mau menikah lagi. Oh itu. Tiba-tiba Anggi tersenyum. Ini lagi mau dibicarain di rumah. Papa Joe sama Mama Widya tunggu saja. Nanti aku kabari kalau udah tahu. Begitu sampai di depan rumah, Anggi turun dan langsung menyerahkan helm ke Kenzi. Pria itu menerimanya. Dan sesaat ia memperhatikan Anggi yang cengengesan berdiri di depannya. Gak masuk? Kenzi bertanya. Ken, lo gak mau mampir dulu? Ajak Anggi. Enggak. Ya sudah kalau gitu. Dalam hati, Anggi sedikit kecewa. Lo hati-hati ya pulangnya. Dengan wajah datar, Kenzi pun membalas iya. Cih, dingin banget nih bocah. Kemana dia yang tadi? Ngapain bengong? Sana buruan masuk, suruh Kenzi. Ya, bawel, ketusnya. Apa lo bilang? Kenzi mendengar Anggi menggerutu. Enggak, Anggi coba mengelak. Lalu dengan cepat menunjuk ke depan. Woi Ken, ada orang nyolong burung tuh. Kenzi menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa. Dan saat hendak berbalik, tiba-tiba sebuah kecupan manis mendarat di pipi kiri Kenzi. Selamat malam Ken. Anggi buru-buru masuk setelah mengucapkan kata-kata manis dan berkesan itu.
Kenzi yang masih menunggangi kendaraannya masih diam, lalu tersenyum. Ia benar-benar tak menduga gadis itu akan melakukan itu kepadanya. Dasar Oneng. Sekembalinya, Kenzi yang hendak masuk ke dalam rumah menerima sebuah pesan dari Anggi. Ken, gue punya kabar gembira. Seminggu lagi, ayah sama Tante Anissa akan menikah. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.